Iptek, kira-kira apa sih yang terbesit di benak kalian ketika mendengar ini? Kita tahu bahwa teknologi terus berkembang dari zaman ke zaman. Hingga pada saat ini, kita dapat menikmati berbagai macam perkembangan teknologi. Tapi, apakah kita sadar akan adanya dampak-dampak dari perkembangan teknologi ini, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan? Oleh karena itu, jangan kemana-mana, ayo kita bahas di video ini. Hari ini kita akan membahas pengaruh perkembangan iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perkembangan iptek sangatlah berpengaruh pada banyak bidang, tak ketinggalan di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan hasil perkembangan iptek, pengawasan kegiatan dalam wilayah maupun luar wilayah negara jadi lebih efektif. Contohnya saja satelit Palapa milik Indonesia, yang dapat mempermudah komunikasi antar masyarakat, supaya segala informasi dapat diakses dengan mudah. Ada kapal convert yang punya fungsi yang sama dengan kapal perusak, dan kapal torpedo yang gede banget tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh lain adalah mobil lapis baja yang bisa dipakai para tentara atau korban jiwa jika timbul sebuah permasalahan seperti perang. Berikut akan kita simak beberapa dampak positif dan negatif mengenai perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, dampak positif yang mungkin dapat kita rasakan akibat kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, adanya peningkatan kemampuan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Ya, secara teori memang semakin canggih persenjataan, semakin kuat pertahanan dan keamanan. Namun, siapa yang mengira bila ini disalahgunakan justru akan menjadi ancaman bagi banyak orang atau bahkan seluruh warga dunia. Yang kedua, teknologi akan membantu mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Coba saja bayangkan bila perang dunia tiba-tiba terjadi dan teknologi masih primitif. Tentu orang-orang yang berada di wilayah terpencil akan sangat kaget bila terkena serangan dari negara-negara yang saling berperang. Namun kita tentu berharap bahwa perang itu tidak akan terjadi pastinya. Yang ketiga, dengan adanya teknologi yang semakin terbaharui, tentu akan memudahkan seleksi personal militer yang mumpuni karena rekrutmen berbasis teknologi informasi. Ya, mungkin kita akan mengurangi beban pekerjaan para penyeleksi militer dan tentu saja akan meningkatkan kualitas para personil militer. Yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk membuat informasi dan membuat serangan lebih efektif serta memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan dari pihak tertentu yang bertujuan memecah belah persatuan. Sangat terlihat jelas sekali di zaman kita ini bahwa media sangat berpengaruh mengiring opini publik. Apabila disalahgunakan, tentu akan sangat berbahaya, bukan? Ya, selain dampak positif, tentu ada dampak negatif yang akan dirasakan oleh kita dari kemajuan iptek dalam bidang pertahanan keamanan negara. Adapun dampak negatifnya antara lain, satu, penyalahgunaan satelit oleh para teroris. Mereka bisa menggunakan teknologi untuk melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Hal ini jelas memperbesar persentase peningkatan kriminal. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi. Para kriminal ini dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi serta memperluas koneksi mereka ke berbagai wilayah atau bahkan penjuru dunia. Yang ketiga, munculnya perang informasi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, semua orang dapat mengakses berbagai informasi di dunia ini. Karena sifat penggunaan sistem secara bersama yang terhubung ke data sentral. Dan yang keempat, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction. Senjata seperti nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa segala hal memiliki dampak mau itu baik ataupun buruk. Tinggal bagaimana cara kita masing-masing akan menggunakannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian, para penonton. Dan jangan bosan-bosan ya untuk terus belajar dan belajar. Sehingga kita tahu cara menghasilkan buah yang baik dari apa yang kita inginkan. Sekian dari kami dan terima kasih.